Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nurul Huda dengan NIM 430201983. Di sini saya akan menerangkan tentang manajemen pelatihan dakwah. Manajemen pelatihan dakwah sendiri adalah bagaimana kegiatan kita memanajemen dari pelatihan dakwah tersebut. Nah, pelatihan dakwah di sini adalah bagaimana kita menghasilkan dai-daiyah yang terbaik dengan cara sistematis. Nah, hal utama yang paling kita tonjolkan yang pertama adalah kita perencanaan pelatihan dakwah, di mana dalam perencanaan pelatihan dakwah di sini terdapat yaitu pembuatan atau merumuskan suatu tujuan dari dakwah tersebut. Nah, kita buat dulu tujuan umum menjadi tujuan khusus, bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam pelatihan dakwah nanti ke dai-nya agar bisa berjalan ketika dai tersebut melaksanakan dakwahnya kepada mad'u. Yang kedua, kita mencari prinsip sasaran pelatihan dakwah, dari mana dari sikap, keterampilan maupun pengetahuannya. Terus kita membuat kurikulum pelatihan dakwah, yaitu rencana materi yang akan disampaikan dalam suatu pelatihan dakwah yang telah disepakati sesuai dengan tujuan yang akan dicapai pada tahap tujuan yang kita berikan tadi, bagaimana bisa mencapai goal dari pelatihan dakwah tersebut. Nah, selanjutnya menyusun silabus, yaitu sistematika bahan yang menjadi pokok pedoman singkat dalam penyampaian pelatihan. Selanjutnya yaitu pengorganisasian pelatihan dakwah, di mana di dalam di sini terdapat pembentukan struktural dan juga aspek perilaku. Nah, yang dibutuhkan dalam pelatihan dakwah kan ada merumuskan rangka acuan, mengadakan bahan latihan dan kawan-kawan. Itu ditunjukkan setelah kita membentuk kepanitiaan pelatihan dakwah. Dari penanggung jawabnya siapa, penasihatnya siapa, ketuanya siapa, sampai bidang-bidang lainnya. Nah, setelah terciptanya struktur tadi, maka kita perlukan bentuk dalam organisasi itu mau dibentuk seperti apa, garis besar dari organisasi itu seperti apa, tujuan utama dalam organisasi itu seperti apa. Nah, setelah tercapai tujuan atau visi misinya, kita lakukan komunikasi mengenai aspek perilaku atau yang dibutuhkan dalam perorganisasian pelatihan dakwah. Nah, dalam pelatihan dakwah itu dibutuhkan apa aja, itu kita bagi dalam sisi yang sudah ada di struktural. Nanti persinya itu bertanggung jawab terhadap kegiatan atau programnya untuk menjalankan atau menyukseskan pelatihan dakwah. Selanjutnya itu aktualisasi pelatihan dakwah. Nah, ketika kita sudah masuki ke aktualisasi ini, berarti kita sudah berada di hari H pelatihan dakwah. Dalam hari H ini kita sesuaikan dengan rundown yang sudah kita siapkan waktu perencanaan pelatihan dakwah. Di dalamnya seperti pembukaan resmi, terus sambutan, MC, doa dan lainnya. Itu dalam pembukaan pelatihan dakwah itu sudah direncanakan waktu perencanaan pelatihan dakwah. Setelah itu diimplementasikan waktu hari H pelaksanaan dakwah, itu ada tadi yang saya sebutkan. Terus setelah itu proses belajarnya dalam pelatihan dakwah diawali dengan dijelaskan program-programnya dalam pelatihan dakwah, terus dikasih materi dari pematerinya, terus biasanya dilakukan yaitu studium general dari pelatih dakwah tersebut, kemudian diberikan penugasan dari pemateri untuk mencari tahu apakah apa yang sudah diberikan oleh pelatih itu dipahami oleh peserta pelatihan. Setelah itu kembali, setelah pelatih memberikan materinya, maka kita menuju penutupan, di mana dalam penutupan resmi itu ada penutupan resmi, MC, doa dan kawan-kawan. Jadi dalam tahapan aktualisasi ini adalah bagaimana kegiatan hari H dari pelaksanaan pelatihan dakwah.
Jadi sesuai dengan perencanaan pelatihan dakwah, seperti acaranya seperti apa, itu diaktualisasikan pada saat pelatihan dakwahnya dilaksanakan. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengawasan pelatihan dakwah. Dalam pengawasan ini bertujuan untuk mengawasi jalannya acara pelatihan dakwah. Biasanya sudah ditunjuk tim sendiri untuk mengawasi ini. Pengawasan yang efektif itu sebaiknya fleksibel, sesuai dengan keperluan, situasi, dan kondisi, dimanapun tindakan korektif yang harus diambil, karena pengawasan bisa memiliki implikasi pada emosional dan motivasional yang berkaitan dengan fungsi dan fungsional. Jadi pengawasan ini biasanya dilakukan secara fleksibel, jadi nggak selalu waktu kegiatan harus diawasi, namun ada beberapa perihal yang harus diawasi secara mendalam dan fleksibel saja, bagaimana sesuai dengan kebutuhan dari tim untuk mengawasi kegiatannya tersebut. Jadi pada kegiatan ini dilakukan pengawasan dari bagaimana pemateri menyampaikan materinya, terus bagaimana dampak bagi para pesertanya, keaktifannya ataupun apapun itu diawasi oleh pengawas. Dan nantinya itu akan menjadi bahan evaluasi pada waktu evaluasi dari pelatihan dakwah tersebut dilaksanakan. Dan yang terakhir, tahapan yang terakhir yaitu evaluasi pelatihan dakwah, di mana evaluasi dan sendiri di sini didefinisikan sebagai sebuah proses untuk memperoleh hasil pelaksanaan pelatihan dakwah dan menentukan nilai dari sudut pandang informasi tersebut. Jadi kita memberikan nilai dari program yang kita sudah rencanakan dan kita realisasikan, yaitu pelatihan dakwah, seberapa persenkah keberhasilan dalam pelatihan tersebut, apakah sesuai dengan ekspektasi pada saat perencanaan pelatihan dakwah. Dalam hal ini terdapat regulasi dalam pengukuran pelatihan dakwah, yang itu pertama pengukuran dari pra pelatihan dakwah, terus kemudian pada saat pelatihan dakwah, setelah itu pengukuran setelah pelatihan dakwah, dan apakah dalam ketiga itu ada perubahan yang nantinya menjadi follow up dari kegiatan tersebut. Tujuan dari evaluasi adalah mendapatkan informasi, terus menganalisis informasi, mengetahui bagian yang berhasil dan yang gagal, mengetahui pengaruh latihan terhadap pelaksanaan tugas di lapangan, mengetahui perubahan peserta, memberikan kesempatan peserta berkontribusi pada perbaikan pelatihan tersebut untuk membantu tercapainya hasil latihan dengan adanya ujian setiap materi. Jadi dengan adanya evaluasi ini kita akan membuat pelatihan dakwah yang setelahnya akan menjadi lebih baik dari pelatihan dakwah sebelumnya. Manfaatnya apa? Jadi nantinya manfaat dari evaluasi ini, pelatihan dakwah yang setelahnya itu yang tadi yang saya sebutkan, bahwasanya akan menjadi dampak positif, di mana regulasi yang berjalan, reputasi, kualitas, kuantitas yang akan dilaksanakan pelatihan dakwah yang selanjutnya akan menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Dalam objek evaluasi pelatihan dakwah, yang pertama itu adalah efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelatihan dakwah, apakah sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, prestasi belajar. Nah, bagaimana hasil dari output dari pelatihan dakwah itu berhasil atau enggak? Peserta itu paham dengan apa yang disampaikan oleh pemateri atau enggak? Disusun menjadi objek utama dalam pelatihan evaluasi pelatihan dakwah. Dalam prinsipnya, pelatihan dakwah itu kan ada evaluasi merupakan bagian integral, orientasi pada perbaikan, saling evaluasi dan refleksi dilakukan dengan skala berkala. Jadi evaluasi ini dilakukan secara berkala sehingga akan mendapatkan output yang nantinya menjadi follow up sebagai bagaimana ini apa caranya pelatihan dakwah yang selanjutnya itu menjadi lebih baik. Dalam teknik evaluasi pelatihan dakwah itu yang pertama ada evaluasi normatif,
evaluasi penjajakan kilas, studi khusus, observasi, wawancara, survei dengan angket, analisis dokumen. Nah, biasanya ini ketika sampai dengan survei dengan angket, biasanya peserta dikasih kayak lembaran kertas yang nantinya menjadi bahan evaluasi para kepanitiaan dalam melaksanakan pelatihan dakwah waktu itu. Nah, setelah itu dibuatlah laporan evaluasi yang nantinya digunakan untuk menuju ke follow up dari hasil evaluasi semua kegiatan waktu itu, sehingga kedepannya bisa diberikan kepada kepanitiaan yang baru bahwasanya ini loh perbaikan yang harus diperbaiki waktu pelatihan dakwah kemarin yang bisa diimplementasikan pada waktu pelatihan dakwah sekarang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.